Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya bacakan surah Al-Baqarah Ruko 15 ayat 123. Saya ulangi, marilah kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, nanti bagaimana penjabarannya dan mengenai kita diri masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman la tajzi nafsan an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain, dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya, dan tiada pula akan berguna syafaat, dan tiada pula mereka akan ditolong. Sebelum saya menyampaikan ayat yang baru saya baca, saya terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin saya berbuat kejahatan kepada Bapak Ibu, baik itu dengan tangan maupun lisan saya, disengaja maupun tidak, yang awal dan yang akhir, dan yang terakhir. Jadi kejahatan yang masih tersimpan di dalam hati saya, sehingga itu adalah merupakan rahasia saya hanya kepada Allah, yang lain tidak tahu. Inilah yang paling berat. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini. Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tajzi. Apa tajzi? Adalah ganti rugi. Tangfa'uha, berguna, tiada berguna sedikit pun. Adlung, tebusan. 3 poin inilah yang kita bahas nanti. Oleh karenanya, sebelum Bapak Ibu menyimak ayat ini, barangkali sekarang itu kalau Anda mau menangis, menangislah yang sejadi-jadinya. Karena tangisan sekarang itu masih ada gunanya. Tetapi kalau sudah Allah mengatakan tiada guna sedikit pun tangisanmu nanti, kelak di akhirat nanti, inilah sampai kering loh kita menangis, maka Allah tidak akan memberi pertolongan. Inilah yang sangat yang peringatan Allah yang sangat keras. Sesungguhnya ayat ini benar-benar peringatan yang sangat amat keras bagi setiap insan, setiap manusia, orang beriman maupun non beriman, orang mukmin maupun non mukmin. Ini peringatan yang amat sangat keras. Oleh karena saya memperingatkan diri saya dan kepada Bapak Ibu, kalau Anda berjanji, tepatilah janji. Jangan mudah mengucapkan, jangan ringan di mulut, tapi berat untuk menjalankan. Ini seringkali, apalagi kalau ada yang saya katakan, kejahatan yang dalam hati, itu yang tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW itu sampai berdoa mengajarkan kepada kita, ya Allah, hamba mohon kejahatan, mohon perlindungan dari kejahatan lesan dan kolbun. Lesan ini dan hati. Kalau lesan itu bisa kelihatan, tetapi kalau hati siapa? Saya benci kepada Mas Mukhlis misalnya, itu kan tidak ada yang tahu. Inilah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya berjaga-jagalah. Sekarang saja ya, peringatan yang belum
keras, ada COVID, berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker. Adapun orang-orang yang belum merasakan, mengicipi adanya COVID-19, itu biasa-biasa saja. Tidak ada apa itu rasa kekhawatiran. Tetapi ada seseorang yang kena COVID itu, Masya Allah, sangat berhati-hati dia itu. Kemana saja pakai masker, saking takutnya itu. Itu bukan hanya ketakutan, tapi dia berjaga-jaga. Loh, ini masalah akhirat. Maka ada 3 poin yang kita bahas itu adalah ganti rugi dan tebusan. Yang ketiga, tangfa'uwa, itu tidak berguna sedikit pun amal perbuatan kamu. Maka kita harus berjaga-jaga. Lalu orang yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasulullah karena izinnya Allah. Tanpa izin Allah kan tidak mungkin. Itu disyaratkan di situ tadi, enggak mungkin. Nah, orang yang bersolawat, kata Pak Muskanan, itu kalau hanya tutur kata saja, melalui lisan saja, itu mana mungkin, bisa saja. Solawat itu yang penting tulus, ikhlas, itu memohonkan rahmat untuk Rasulullah SAW. Tetapi kalau hanya lisan saja, ini jauh, jika itu Rasulullah akan memberi pertolongan, itu sangat jauh sekali. Tetapi kalau orang yang beriman melibatkan diri dengan amrullah, perkara Allah, itulah orang-orang yang nantinya mendapat syafaat langsung gitu dari Rasulullah SAW. Karena apa? Katanya menggabungkan diri. Inilah yang dikatakan fana. Fana fi Rasul, yaitu menggabungkan diri kepada Rasulullah SAW dengan melibatkan diri amrullah, menyampaikan perkara-perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyampaikan perkara Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan di dalam Al-Quran Ansarullah, penolong Allah, Hizbullah, tentara Allah. Allah, malaikat, Muhammad, orang mukmin, inilah menjadi satu. Yang inilah pertolongan kepada Allah ini secara beruntun, sehingga di akhirat nanti malaikat, Rasulullah dan orang-orang mukmin selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tenggelam di dalam neraka. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat sekarang, libatkanlah diri kepada Allah, yakni kita menyampaikan perkara Allah. Di sinilah amrullah. Maka kalau sekarang itu teman-teman kita ada kesempatan, badan sehat, tidak ada uzur, lalu kita meninggalkan tadabbur mencari ilmu, itulah orang-orang yang dikatakan mengabaikan amrullah, mengabaikan perkara Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mencari ilmu karena itu amrullah, melibatkan perkara Allah, itu Allah akan menaikkan derajatnya dengan ilmu Al-Quran yang dipelajari itu. Sekarang ini kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya kita diangkat derajatnya, tetapi kita kan tidak merasa. Tetapi itulah melibatkan amrullah, itu perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melibatkan diri amrullah, perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana orang-orang yang ogah-ogahan, bagaimana orang yang melewatkan masalah perkara Allah, bagaimana orang yang mengabaikan perintah Allah,
Mari kita coba dulu membaca 50 ayatnya 22. 50 22. Bagaimana orang-orang yang mengabaikan itu dengan perkara Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ridhoaka fabasyaruka yauma hadid. Sesungguhnya engkau telah melalaikan ini, tetapi kini kami membuka tabir engkau dari engkau, maka pada hari ini penglihatan di kau menjadi tajam. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an 50 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya engkau telah melaluikan ini. Apa ini? Hidup dunia inilah kita lupa. Bukan lupa, tapi melalaikan perkara Allah. Wa hasabna ridhoaka fabasyaruka yaumal hadid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dari engkau untuk engkau. Jadi membuka tabir kamu dari kamu sendiri. Yang terakhir yaumul hadid. Jadi Allah itu apa? Dalam penglihatan itu yang sangat hadid, tajam sekali. Setelah mati itulah Allah membuka apa? Penglihatan batin manusia itu, rohani manusia itu yang sangat tajam sekali. Yang ini pernah saya jelaskan berkali-kali. Ketika orang itu menghadapi sakaratul maut, maka amal perbuatan itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan matanya. Bagi orang-orang mukmin yang melibatkan perkara Allah, maka itu sungguh menyenangkan. Mati yang menyenangkan. Bukan mati yang karena enak loh. Mati karena enak tidak tamtu. Orang yang enak matinya, oh mati nih enak wong kuwi. Padahal amalnya gak pati apik. Kok enak mati nih? Belum tentu. Di depanku itu ahli minum, mati nih enak. Tak parani jujuk loh. Ada iki wis gak enak ambekane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngono. Ahli minum. Tidak ahli ibadah, tetapi orang yang melibatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni amrullah, itu kadang-kadang matinya pun susah. Rasulullah contohnya itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut itu ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 18 hari. Nah, itu ada siambang sedikit. Rasulullah itu berkata, jikalau sakaratul maut itu rasanya yang begitu pedih, itu biarlah saya saja yang menanggung apa itu, menanggung rasanya sakaratul maut itu. Jangan sampai umatku. Rasulullah sampai begitu loh. Itu padahal manusia yang sempurna, sampai Rasulullah berkata begitu. Jadi orang yang menghadapi sakaratul maut itu apa? Amal perbuatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah dicabut nyawanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan inilah yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan tidak ada guna sedikit pun. Maka oleh karenanya kalau sekarang menangis, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tangisan bapak ibu itu masih ada gunanya, masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah menangis di alam kubur, tidak ada yang memberi pertolongan, tidak ada yang bisa menebus dosanya, tidak ada. Lah, sekarang ini banyak orang-orang yang mengikuti model yang begitu. Jadi ditebus.
dengan membaca Al-Quran, menyembelih kambing, menyembelih sapi untuk si mati. Al-Quran itu memberi peringatan yang keras. Itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena pada kehidupan di dunia ini kamu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saya terangkan ya. Ada seorang sahabat Sa'ban. Sa'ban itu sahabat Rasulullah, orangnya itu miskin, tetapi dia sangat istiqomah dalam berjamaah. Secara kontinuitas dia terus ikut berjamaah, padahal jauh sekali rumahnya. Kalau sekarang tadabbur siapa yang paling jauh? Itulah sesungguhnya itu yang paling beruntung. Yang dekat itulah sedikit. Mas Asgor sedikit itu Nadila. Itu tambahan, ya tambahan. Tapi yang paling jauh inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Nah, ketika sahabat Sa'ban, ya ini saya ulang saja, dia berjamaah sholat subuh dengan jalan kaki. Ketika di depan masjid Rasulullah SAW itu ada yang kedinginan, menggigil begini. Nah, karena udara pada saat itu sangat dingin sekali, sehingga sahabat Sa'ban begitu keluar rumah sangat kedinginan, dia kembali ambil baju lagi, baju yang baik, ini yang baik itu ditutupi baju yang jelek. Dia berangkat. Ketika di depan masjid ada orang yang menggigil, maka bajunya dilepas satu dikasihkan orang yang kedinginan itu, tapi yang jelek bukan yang baru. Dikasihkan, tapi ternyata ini untuk menolong orang yang kedinginan itu sehingga dia itu tidak kedinginan. Baik itu orang mukmin maupun tidak, yang penting itu dia lepas dari kedinginan. Itulah pertolongan yang pertama. Yang kedua, Sa'ban itu ketika sakaratul maut itu katanya istrinya itu yang menemani itu. Aduh, kok nggak jauh gitu lah. Aduh, kok nggak jauh. Nah, ketika itu ditanyakan Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah, aduh kok nggak jauh? Oh itu begini, andai kata itu lebih jauh lagi, maka pahala dan ganjaran Sa'ban itu lebih banyak lagi. Maka tidak perlu kita itu mendekat, masjid tidak perlu, tetapi kita yang mendekat. Itulah. Tidak perlu kita mendekati rumah atau membangun rumah di dekat masjid, tetapi kita yang mendekat kepada masjid dengan jalan atau pakai apa saja, yang penting itu kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jikalau itu lebih jauh, maka itu akan banyak lagi pahala yang diterimanya. Yang terakhir Rasulullah, yang terakhir Sa'ban itu berkata, aduh kok enggak semuanya. Mengapa demikian Rasulullah? Karena ada seorang yang meminta-minta, seorang pengemis itu ketika Sa'ban itu mau sarapan pagi dan minum susu kambing, ternyata itu ada orang sepengemis, ini dibagi dua. Roti satu dibelah menjadi dua, separuh saya, separuh kamu. Dan minuman itu juga demikian, dibagi dua. Maka diminum, maka pengemis itu tidak kelaparan dan tidak haus. Hingga hilang hausnya, laparnya sudah hilang. Itu begitu Rasulullah. Andai kata itu diberikan semua satu gelas dan roti satu itu sempurna, kamu mendapat 100% pahala. Itulah orang yang ahli ibadah saja itu masih menyesal dalam kehidupannya itu untuk berbuat yang lebih baik lagi.
Apalagi orang yang tidak melibatkan amrullah, yakni perkara Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu akan menemui penyesalan yang sangat luar biasa. Maka kalau di ayat Al-Mu'minun 100 itu kan, ya Allah kembalikanlah aku di dunia lagi, saya akan beribadah, saya akan mengamalkan harta kekayaanku. Wis kasep, dia ndeling nih Pak Muskanan bolak-balik, nek ngaji muslimatan enggak mau berenggil ya, kadung. Nah, inilah penyesalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kalau ada kesempatan yang berbuat baik seperti misalnya Tatabur ini, berangkatlah kamu. Kamu tidak akan kecewa nanti. Dan kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi dan pahala yang sangat banyak. Nah, kalau Ansurullah, terus Hizbullah, itu kan Allah, malaikat, Muhammad, orang mukmin jadi satu. Ini sudah fanafilamnya, jadi sama dia bersatu seperti begini. Nah, inilah yang mendapat langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana gitu di sini. Yang dikatakan antara takwa dan tawakal itu sudah menjadi satu. Gak usah menunggu akhir tawakal itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Maulana Muhammad Ali itu digabungkan menjadi satu. Ada, memang ada itu. Tapi ada pendapat yang tawakal di akhir sudah berusaha dan sebagainya, itu baru dia tawakal. Gak apa-apa, itu ada proses. Tetapi orang-orang mukmin, orang-orang sudah fana, itu ya fana fi rasul dan fana filah, itu adalah menggabungkan antara takwa dan tawakal itu menjadi satu, sehingga dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Ada seorang yang sahabat yang tanya, wahai Umar bin Khattab, bagaimanakah orang yang bertakwa? Kata sahabat itu tuh, bagaimana kalau kamu itu melewati jalan yang kecil ya, yang sempit, tangan kiri itu ada duri-duri yang tajam, lalu saya akan berjalan dengan sangat hati-hati. Itulah orang yang bertakwa. Apa? Orang yang bertakwa dan tawakal itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi tidak ada sedikit pun rasa itu muncul kesombongan, sekalipun itu seberat debu. Inilah yang saya biasa kalau malam itu menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bersihkanlah hati hamba ini dari segala kekotoran, dari kedengkian, kebencian, dendam, sekalipun seberat debu yang masih bersarang di dalam hati. Inilah. Kalau saya itu perasaan saya itu benci kepada majlis. Masya Allah, malam itu loh saya diperlihatkan. Begitulah tajamnya itulah. Perasaan saja itu loh, benci sedikit saja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengingatkan, kalau ada orang yang membenci kepada kamu, ada orang yang memfitnah kepada kamu, maka doakanlah. Kalau kamu tidak mendoakan orang-orang yang membenci kepada kamu, bagaimana hati kamu itu bersih? Bagaimana kamu bisa menyucikan hati kamu? Inilah. Berjaga-jagalah, disinilah yang sangat mengerikan itu adalah tentang hari yang tiada berguna sedikit bagi jiwa dan jiwa yang lain. Artinya jiwa itu yang tidak akan bisa beri pertolongan. Bapak dengan anak itu bapak tidak bisa memberi pertolongan. Anak demikian juga tidak bisa memberi pertolongan kepada Pak, kecuali ini ada hubungan yang katakanlah itu ada fanas di sini. Jadi sambung, dzurriyatina ini berbuat baik,
bapak berbuat baik, maka ini akan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini semuanya itu akan berkumpul. Tidak ada. Jadi itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang saya katakan, bahwa kekayaan yang sangat luar biasa atau orang yang dikatakan kaya itu adalah orang yang memiliki dzurriyyatina yang soleh dan solikah. Inilah kekayaan yang sangat luar biasa. Ini yang akan dibawa sekarang sampai kelak di akhirat nanti ketemu. Oh ternyata ini. Jadi anak yang soleh itu kekayaan yang sangat luar biasa. Daripada kita memiliki perusahaan 10, tetapi anak tidak ada yang soleh. Buat apa ini kekayaan ini? Tidak ada gunanya. Ada. Sambil ngomong terus. Wis lobby. Wis piye? Sepakatnya jam 8, wis lebih. Ada seorang yang punya kekayaannya yang luar biasa ya, tapi ya itu ditanya itu berapa kekayaanmu itu? Padahal kekayaan miliatan, sekitar 60 juta. Tuh, bagaimana kekayaan miliatan bekerja? Yang lain itu hanya untuk hambur-hamburan, tetapi 60 juta inilah yang saya tasarufkan kepada fakir miskin, anak yatim, membangun masjid dan sebagainya. Inilah kekayaan saya. Oh gitu. Anak kamu berapa? 1. Loh, anak kamu kan 6. Anak kamu kan 6. Kok hanya 1? Yang 5 itu tidak karuan, tapi yang 1 ini soleh. Nah, itulah jawaban orang-orang yang apa itu? Orang yang fana filah itu begitu. Jadi kekayaan anak itu baru itu bisa bermanfaat setelah itu benar-benar itu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki dibahas terus, nggih panjang lho niki nggih. Niki syafaat tok. Syafaat tok marang dereng mari niki. Syafaat tok dereng mari niki. Nah niku. Terus niki pripun? Niki das pundi niki mun jam 8 lebih ganti di bersambung napa diterusne. Nah, kalau ini disambung ya monggo, kalau ini diteruskan saya punya tugas jam 9 nanti. Punya tugas nanti. Tugas lain itulah. Nah, terima kasih ya. Saya ternyata semua itu sudah mendapat bagian, sekalipun itu apa itu bobotnya kan masing-masing nggak sama itu. Tetapi ini adalah untuk melatih jiwa kita untuk bertanggung jawab. Inilah tanggung jawab. Kita harus menangis sekarang karena berjaga-jaga untuk di masa yang akan datang menghadapi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menangis sekarang, kita akan kecewa dan menyesal yang sangat luar biasa. Tangisan di akhirat, tangisan di alam kubur tidak ada gunanya sedikit pun, tetapi tangisan sekarang itu masih mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, segala pujiannya untuk Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadabbur Al-Quran pada malam hari ini. Ini sudah jam 8, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti live streaming tadabbur Al-Quran GAI Cabang Kediri. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.